Jadi saya melihat dari beberapa sudut memang merugikan. Ya sah-sah saja sih. Cuman masalahnya kan kok kita kan sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya politik yang sangat tinggi dan kita menunggu setelah politik ini kan pembangunan. Tetapi ternyata sekarang uangnya disedot untuk itu lagi. Ketika dipenalti oleh beberapa orang MK dan MK pun mungkin karena berpikirnya ini bukan Jakarta gitu ya, tidak akan ada riak dan seterusnya gitu. Ya sudahlah, biarkan saja gitu. Pasangan Cecep bersama dengan Pak Asep Sopari pun sebetulnya kan rugi karena MK tidak meluluskan keinginan terbesarnya. Tidak mudah juga masyarakat bersimpati kepada yang tidak dipilihnya saat ya justru yang dipilihnya digagalkan oleh yang akan dipilihnya. Ini kan tidak mudah begitu. Kalaupun misalkan putusan MK itu diskualifikasi ADIP dua-duanya, saya pikir ya tidak mudah juga melawan Iwan itu. Pendukung AD itu mungkin saja limpahnya ke Iwan. Bisa jadi. Dede gitu. Karena 480.000 itu kan tidak sedikit. Pasangan Cecep juga harus berhati-hati karena 1/4 kekuatan gitu. Karena Pak Asep Soparinya kan mundur ya di tengah-tengah itu. Walaupun ya saya tidak tahu ya ini ada apa. Bagi pendukung ADIP ya tentu saja akan merasa gitu. Tapi bagi pendukungnya nomor 1 dan nomor 2 ini kan peluang baru gitu ya. Peluang baru untuk menciptakan kemenangan baru. Sudah sajalah tinggal ganti saja gitu ya AD-nya. Kembalikan ke partai kan itu mungkin lebih cepat. Pemerintahan pusat yang melalui MK kan sebenarnya tidak bertanggung jawab. Harusnya ketika memutuskan PSU kan harusnya dananya dari pusat, jangan dari daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya Priangat. Gugatan Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari ke Mahkamah Konstitusi berbuah pemilihan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan didiskualifikasinya Haji Ade Sugianto, maka 2 bulan ke depan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan pemilihan lagi. Tentu ini berdampak langsung terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Baik pemilih yang mendukung pasangan Iwan Dede ataupun pemilih yang mendukung Cecep Asep, termasuk yang memilih ADIP yang jumlahnya 52%, lebih dari 400.000 orang. Maka hari ini para calon harus kembali mengeluarkan uang. Pemerintah juga harus kembali mengeluarkan uang. Dan angkanya tidak sedikit. Untuk melaksanakan pemilu kada kemarin saja, angkanya 120 miliar. Kocek duit negara yang harus dikeluarkan. Dan bisa seperti itu dengan cara menabung selama 3 tahun. Hari ini musim efisiensi. Tentu ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat sebagian. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan hari ini terpaksa harus dialihkan kembali untuk pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu pandangan saya. Saya nggak tahu dengan pandangan masyarakat luas. Tapi soal pragmatika atau soal pragmatis dampak sosial ini akan kita bicarakan dengan Dr. Zaki Ahmad Mubarok sebagai pemerhati politik di Kabupaten Tasikmalaya. Gimana, Pak Dokter? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muhajir dan terima kasih atas undangan dari priangan.com. Saya melihat bahwa dalam konteks PSU dari keputusan MK ini memang menurut saya banyak mafsadatnya daripada manfaatnya. Jika melihat dari sudut manapun ini memang banyak mafsadatnya. Dari sudut uang, kita tahu Presiden Prabowo efisiensi, mengumpulkan dana untuk Danantara, lalu untuk makan bergizi gratis, dan terusnya. Dan sekarang MK memutuskan untuk PSU, pemungutan suara ulang, yang tentu saja tadi disebutkan. Tahun kemarin kita habis di kabupaten 120 juta, ada yang menyebut 120 miliar, ada yang menyebutkan 90 miliar. Gubernur Dedi Jawa Barat menyebutkan butuh 50 miliar yang siap dibantu 50% oleh pemerintah provinsi.
Saya melihat mendengar kabar bahwa Sekda sendiri tidak punya uang di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten katanya. Tasik sudah ampun katanya. Iya, walaupun saya juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan para tokoh, katanya insya Allah ada uang untuk pilkada katanya. Karena memang rugi sekali jika ketika tidak dilaksanakan PSU, karena kalau diganti oleh PJ yang tentu saja mungkin kemenangan rakyat Kabupaten Tasikmalaya itu diambil oleh kemenangan pusat begitu, karena nanti PJ akan memiliki kebijakan yang lain karena bukan putra daerah, yang kedua mungkin juga kepentingan kontrak politik dengan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tidak ada. Jadi saya melihat dari beberapa sudut memang merugikan. Dari sudut pasangan juga ini sangat merugikan. Misal, jadi Kang Jaki melihat sebenarnya dari sudut paslon dulu ya, tidak ada yang diuntungkan dengan PSU ini. Menurut saya sih tidak ada ya, apalagi jika pasangan Cecep, misalkan pasangan Cecep bersama dengan Pak Asep Sopari pun sebetulnya kan rugi karena MK tidak meluluskan keinginan terbesarnya, karena keinginan terbesarnya kan adalah memuluskan atau memenangkan nomor 2, artinya kemenangan kedua langsung dilantik menjadi bupati. Yang kedua juga kalaupun tidak ya harus mendiskualifikasi pasangan nomor 3, artinya nomor 1 dan nomor 2 bertempur. Tetapi kan yang jadinya adalah mereka bertempur lagi dengan mendiskualifikasi Bupati Ade. Jadi ini juga rugi ya bagi pengaju ke MK sebetulnya. Ruginya yang pertama, adanya masih ada gitu ya. Ya, ada IIP-nya masih ada. Ada IIP-nya masih ada walaupun dengan tokoh atau mungkin pengganti yang lain yang dikabarkan sekarang yang santernya memang oleh Ibu Bupati yang tentu saja mungkin kekuatannya bisa seimbang karena mungkin ada peran-peran biologis dan peran-peran genealogis di sana. Gitu. Ya. Lalu kalaupun misalkan putusan MK itu diskualifikasi ada IIP dua-duanya, maksudnya tidak ada entitas politik kekuatan ada yang merepresentasikan kekuatan Ade Sugianto di sana, saya pikir ya tidak mudah juga melawan Iwan itu. Betul, bahkan saya banyak bertanya di akar grassroots begitu ya, bahwa saat misalkan ada ketidakcocokan dengan cara-cara misalkan dan juga mungkin ketidakpuasan atas MK ini pun mungkin suaranya akan di sebaliknya gitu, atau di oposannya. Jadi saya kira mungkin ini akan menjadi pertarungan kalau dua gitu ya, pertarungan yang sengit begitu, karena tidak mungkin tidak mudah juga masyarakat bersimpati kepada yang tidak dipilihnya saat ya justru yang dipilihnya digagalkan oleh yang akan dipilihnya. Ini kan tidak mudah begitu. Jadi ada faktor sakit hati ya pendukung Ade itu, mungkin saja limpahnya ke Iwan. Bisa jadi. Dede gitu ya. Karena 480.000 itu kan tidak sedikit dan juga kan juta itu. Iya, dan juga saya kira pasangan Cecep juga harus berhati-hati karena Ade gagal itu ya mau tidak mau, suka tidak suka ya karena pengajuan dari pasangan Cecep juga. Walaupun dari MK saya melihat bahwa kata majelis hakimnya kan 1/4 kekuatan gitu, karena Pak Asep Soparinya kan mundur ya di tengah-tengah itu. Walaupun ya saya tidak tahu ya ini ada apa. Cuman saya jadi sebagai pemerhati ya di tingkat lokal gitu ya, di kabupaten. Kadang-kadang saya juga ini di nasional itu banyak drama-dramanya begitu ya. Sekarang 193 triliun oplosan Pertalite menjadi pertama. Nah, terus juga sekarang Danantara digunjang-ganjing takut ada korupsi mega besar dan lain sebagainya. Terus juga banyak hal-hal yang bagi kita gitu, oh ternyata di Jakarta itu nggak baik-baik saja gitu. Bisa jadi MK, saya melihat ya, saya menonton Priangan.com itu banyak juga mengupas banyak hal terkait dengan kok ini bener ya, ternyata di Jakarta itu ada di belakang panggungnya ya, di depan panggungnya mungkin baik-baik saja, di belakangnya ya. Ini saya juga saat kemarin misalkan Kang Andi menyebutkan bahwa ini yang ternyata didolimi ya gitu ya. Akhirnya kan gitu, akhirnya saya juga pikir gitu, oh iya, berarti di Jakarta nggak baik-baik saja. Apalagi kalau urusan lah kabupaten mungkin tidak bergerak, tidak apa. Mungkin ya
udahlah nggak apa-apa, walaupun banyak ketidakadilan atau paling tidak banyak inkonsistensi MK terhadap putusan-putusannya, ya biarkanlah orang Tasikmalaya menanggung beban gitu kan. Ini merugikan masyarakat juga, apalagi kalau mereka ingin ingin kembali ke tempat kerjanya di luar, mereka harus balik lagi, itu kan siapa yang menanggung gitu ya. Terus mereka juga yang harus memilih itu kan, mohon maaf ya, sekarang itu kan pasti harus mengeluarkan dana taktis, dana strategis yang dikeluarkan oleh partisipan, juga oleh calon. Saya kira uangnya juga ada nggak gitu ya. Sampai hari ini kan belum ada baliho satu pun, belum ada. Cuman yang ada yang gratis-gratisan lah paling di medsos dan gitu ya. Jadi saya kira ini merugikan kita lah, apalagi untuk pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Tadi Pak Kang Muhadjir bilang bahwa 3 tahun, memang tahun ini adalah upaya untuk membangun jalan-jalan, terutama Pak Deddy Mulyadi kan salah satu langkah pertamanya adalah jalan lecir ya. Jadi saya kira ini Kabupaten Tasikmalaya, apalagi kalau Pemprov mau menggelontorkan 25 miliar, artinya ya Pemprov sudah selesai untuk Kabupaten Tasikmalaya gitu. Hanya untuk membantu demokrasi saja. Untuk jalan lecirnya mungkin kabupaten lain akan ngiri kalau tidak dikasih kan gitu. Jadi saya kira ini Kabupaten Tasikmalaya rugi besar begitu ya. Jadi ya kalau secara pragmatis mungkin ada sebagian masyarakat ya yang menganggap ini gugatan Cecep Asep lah yang menyebabkan ya. Kalau bagi pendukung ADIIP ya tentu saja akan merasa gitu. Tapi bagi pendukungnya nomor 1 dan nomor 2 ini kan peluang baru gitu ya, peluang baru untuk menciptakan kemenangan baru. Saya kira ya sah-sah saja sih. Cuman masalahnya kan saya sebagai masyarakat biasa yang memperhatikan pembangunan, kemajuan masyarakat, tentu saja ini kan kerugian. Kok kita kan sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya politik yang sangat tinggi, dan kita menunggu setelah politik ini kan pembangunan. Tetapi ternyata sekarang uangnya disedot untuk itu lagi gitu kan. Ini kan bagi mereka yang punya hati nurani dan tidak terlalu berpikir politis tetapi ingin kemajuan masyarakat, ini adalah kerugian yang sangat besar. Karena tentu saja masyarakat PAD Kabupaten Tasikmalaya berapa sih gitu, punya laut, punya gunung, tapi kan sebenarnya PAD-nya kecil sekali. Jadi ini menurut saya sih pembangunan kita akan berhenti gitu di Kabupaten Tasikmalaya. Di tahun ini ya berhenti ya. Akan berhenti. Apalagi kalau misalnya Pak Gubernur Deddy bilang bahwa 25 miliar akan diserahkan ke Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu. Beliau mengatakannya untuk supaya kita bisa belajar demokrasi. Iya, berarti kita bisa belajar demokrasi, tapi ya mohon maaf mungkin kalau 25 miliar sudah disampaikan ke Kabupaten Tasik, mungkin Kabupaten Tasik berapa persen lagi lah gitu ya sisanya untuk pembangunan yang lain kan gitu. Dan juga masyarakat juga kadang-kadang kan apatis ya ketika ini sudah ada PSU dan lain-lain, apalagi sudah ada misalkan dianggap oleh pasangan pendukung pasangan ini ada dolim dan lain, mungkin mereka juga apatis begitu ya, atau mungkin mereka juga ya sudahlah, ngapain kita capek-capek toh pada akhirnya dipenalti oleh 9 hakim MK misalkan. Kan kita artinya ketika MK ya, walaupun kita sangat menghormati ya putusan MK, sangat dan kita tahu bahwa ini mengikat dan binding gitu ya, tetapi paling tidak uang itu, uang hak pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ketika dipenalti oleh beberapa orang MK, dan MK pun mungkin karena berpikirnya ini bukan Jakarta gitu ya, tidak akan ada riak dan seterusnya gitu. Ya sudahlah, biarkan saja gitu. Dan untung-untungnya mungkin kalau PSU tidak dilaksanakan, sebetulnya pusat lebih diuntungkan kalau tidak ada PSU kan gitu. Karena bisa menyimpan orang pusat di Kabupaten Tasikmalaya seperti 2 tahunnya Kota Tasikmalaya lah gitu ya kan, ketika masyarakat kan tidak ada kontrak politik dengan pemimpinnya, karena mereka kan bosnya kan langsung ke Jakarta gitu kan. Sedangkan kan di Jakarta ya tentu saja kebijakan Jakarta kan mungkin berpikirnya secara makro, mungkin Tasikmalaya ya akan ditinggalkan lah begitu. Ya jadi ya itu berbagai perspektif ya, dan betul. Perspektif ini wajar lah. Wajar. Maksudnya masyarakat ini kan beragam gitu menilai. Bagaimana sih tanggapan dengan putusan MK dan bagaimana menilai ketika MK memutuskan untuk melakukan PSU.
Ya, Kang Jaki tadi menyampaikan bahwa dari sisi calon juga ini tidak menguntungkan. Sangat tidak menguntungkan. Cecep juga dirugikan dengan gugatannya sendiri. Kalau putusannya bahwa pemenang kedua menjadi bupati, ya itu mungkin kemenangan besar gitu ya. Tetapi mungkin riaknya MK juga pasti ngitung gitu kan, 480.000 orang itu kan bukan sedikit, apalagi ditambah mungkin dengan pasangan yang kalah. Jadi saya kira dari berbagai sudut tidak diuntungkan. Dan juga mafsadatnya sekarang saya lihat kalau misal ketika PSU lalu berbagai yang dirugikan juga mungkin akan berpikir dan melakukan hal-hal yang brutal dari nanti dalam PSU. Saya juga ini berbahaya juga gitu. Walaupun kemarin beberapa postingan-postingan untuk mengajak untuk supaya aman, damai, tentram dalam PSU, saya kira ya sudah baik gitu. Tapi mungkin di akar rumput akan terjadi semacam semacam pertempuran yang tidak wajar, karena kemarin kan 3, sekarang artinya yang setuju dengan PSU, yang tidak setuju dengan PSU. Yang setuju PSU mungkin memiliki peluang kedua supaya memenangkan simpatisannya. Tetapi bagi yang tidak suka ini kan jadi politik itu udah mungkin bisa jadi politik transaksional lebih besarnya. Udah yang penting amplopnya. Dan sekarang kalau sudah bicara amplop ya siapa bohir-bohir di belakangnya kan. Ketika sudah ada bohir kan siapa yang paling kuat modalnya untuk Kabupaten Tasikmalaya kan, semua konsentrasinya sudah selesai kemarin karena pilkadanya serempak. Sekarang kan tinggal satu lah paling tidak di Kabupaten Tasik. Ya mungkin yang memiliki modal akan lebih punya peluang besar, dan ini kan tidak baik untuk moral dan mental demokrasi kita gitu. Kemarin kan sengaja serempak itu supaya seluruh sumber dayanya paling tidak digunakan untuk semua hal di dalam pesta demokrasi, dan sekarang kan tinggal fokusnya di kita gitu, di kabupaten. Saya kira ini juga takut mental kita itu ya bertambah lah ketika mental demokrasi transaksional ya, dengan gagasan-gagasan yang untuk membangun kabupaten. Sekarang mungkin tinggal cita-cita, karena ya mau tidak mau lah kemarin kita mendengarkan banyak hal transaksi suara itu sangat masif, baik di Tasikmalaya secara umum, Tasikmalaya kota dan kabupaten. Saya takutnya begitu gitu, ketika ini dijadikan lagi PSU, dijadikan ajang siapa yang paling banyak duitnya begitu. Karena kalau mereka yang pasif terhadap demokrasi pasti akan berpikirnya begitu. Ya udahlah, yang penting uangnya, THR dan lain-lain. dan ini waktunya kan sangat sebentar. Kita mungkin berapa hari lagi ya? Kurang lebih mungkin 54 hari atau 55 hari. Lalu katanya tanggal 25 April kita akan melaksanakan PSU pada hari Jumat. Uangnya ya katanya sudah disiapkan di bantuan provinsi, dan juga adalah mungkin uang apapun begitu digunakan gitu untuk pembangunan dan lain-lain. Tentu saja di tingkat grassroots ya siap-siap saja dibom uang-uang dari para bohir politik yang kepentingannya untuk Kabupaten Tasikmalaya. Jadi saya kira takut juga sih masyarakat menjadi fix gitu, firm bahwa politik kita itu, demokrasi kita itu demokrasi transaksional. Siapa yang dapat cuan, siapa yang banyak uang, dialah yang pemenangnya begitu. Ya, karena Pak Jaki mungkin melihat kalau besok itu yang pilkada cuma Kabupaten Tasikmalaya, pihak luar akan melakukan intervensi ya. Betul. Pasti ini pasti ada semacam ada semacam kerjasama, misalkan si Jawa Barat tolong misalkan partai A semua fokus ke Jawa Barat gitu kan, ke Tasik ya, ke Tasik misalkan, nanti Tasik kan jadi adu punten ya, kalau misalkan kalau track record kan mungkin gitu ya, karena ada itu kan incumbent ya. Kalau incumbent kan dia punya, ya mau tidak mau, suka tidak suka kan, incumbent itu punya infrastruktur gitu ya, punya village, punya track record dan lain-lain. Beda dengan yang belum atau bukan incumbent. Ya itu kan mau tidak mau ya harus disadari dan harus diakui gitu kan. Tetapi ketika ini semua fokus ke sini lalu pertempuran, jadi Tasik menjadi ajang untuk pertempuran. Dan saya kira demokrasi kita kan demokrasi kebanyakan ya faktualnya memang demokrasi transaksional. Artinya di sini mungkin para yang punya uang itu fokus, dan juga akhir-akhirnya nanti yang menang itu kalau jika berhutang ya harus melunasi. Jadi APBD kita itu nanti habis juga untuk kepentingan melunasi hasil dari PSU ini.
apalagi saya mendengar banyak juga gitu ya hutang-hutang yang belum dibayarkan yang oleh MK dinolkan lagi ya, mirip Pertamina gitu ya. Mulai dari nol lagi kan kita itu. Jadi luar biasa untuk dari kerugian finansial kita luar biasa yang berdampak kepada pengurangan dana untuk pembangunan. Dan ketika beres PSU ya bukan berarti langsung selesai kan? Tetapi ada kan proses MK lagi nanti itu. Tapi saya mendengar MK sekarang sudah memutuskan mau ada apapun, mau ada perselisihan apapun silakan diselesaikan di tingkat katanya di tingkat kabupaten, tidak dibawa lagi ke MK. Saya mendengar itu, tetapi entah legal format seperti apa gitu ya katanya. Bisa. Gitu. Bisa-bisa saja mungkin udah report lah gitu ya, apalagi efisiensi kan gitu ya. Saya kira cuman masalahnya kemarin itu kan kalau saya melihat gitu ya dari berbagai paham dari para tokoh-tokoh ada juga para pemerhati, kenapa sih MK itu keputusannya seperti ini begitu, merugikan banyak pihak gitu, termasuk calon itu sendiri begitu. Ya kan seperti Kang Muhadjir kemarin bilang bahwa sudah sajalah tinggal ganti saja gitu ya adiknya, kembalikan ke partai, kan itu mungkin lebih cepat begitu. Cuman kan masalahnya bukan itu, mungkin pihak-pihak yang dikalahkan kan inginnya memang satu inginnya langsung menjadi pemenang atau paling tidak PSU lagi. Nah, ketika keputusan PSU inilah yang mungkin akan berdampak sangat berdampak sangat banyak begitu ke sana kemari, termasuk sekarang saya melihat bahwa di masyarakat juga sekarang agak terbelah begitu, terbelah terutama ini pendukung-pendukung ada yang di grassroots itu sekarang lagi menunggu gitu ya, apakah mereka mungkin ingin membuktikan kembali bahwa kekuatan misalkan pendukung AD itu masih ada, atau memang bisa menjadi menjadi bola muntahan kepada pihak yang memang merasa dirugikan juga oleh pengaju ke MK gitu. Bisa jadi nomor 1 itu menjadi pemenang daripada dari nomor 2, atau kalau nanti maksudnya suara nomor 1 bakal bisa jadi pindah ke nomor 3 ke nomor berapa suara nomor 3 suara nomor 2 pindah ke nomor 1. Bisa jadi karena memang merasa bahwa cenah meureun teu balik meureun rugi kita, bisa jadi. Tapi ya itu mah hanya analisa, dan mudah-mudahan PSU-nya ya aman, damai, tentram, ya sah-sah saja. Ketika misalkan suaranya bisa jadi sama, suaranya bisa jadi berubah, ya tergantung kita. Makanya saya takutnya ketika orang-orang yang yang mengambang ini suara itu ya dimanfaatkan oleh mentalitas transaksional. Jadi kalau ketika mentalitas transaksional kan sekarang mungkin sudah ada sekarang itu sudah dilihat lah mana yang kelompok-kelompok mengambang itu swing voters itu nanti mungkin akan disurvei juga, nanti akan disiapkan sejumlah uang untuk memenangkan salah satu calon. Nah, ini yang saya takutkan dan saya lihat, dan itu pastilah walaupun secara etis tidak diucapkan oleh politisi-politisi, ya pemenang itu pasti yang punya banyak uang. Itu saja kan. Ini kan mental kita. Ya walaupun komponen atau variabel yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tidak semudah itu. Dulu kita tahun pemilu yang lalu gitu kan, ada satu calon yang menghambur-hamburkan uang ternyata tidak menang juga kan itu. Tapi kemarin juga kan? Iya, kemarin juga begitu. Tetapi kan uang ketika itu tidak besar uang itu tidak linear gitu linear dengan hasil suara. Kemarin saya kan ini dengan peneliti dari UGM yang menerangkan kalau di pilkada kemarin itu yang paling tinggi ngeluarin uang itu adalah pasangan Cecep Asep, kedua Ade Iip, yang ketiga Iwan Dede ya. Kan kalau linear kan mestinya seperti harusnya itu. Menangnya nomor 2 gitu kecuali ya. mungkin kan diguyur ratusan miliar gitu ya. Tapi ya karena mungkin bagi-bagi uangnya dengan daerah lain kan sekarang itu uangnya mungkin di Jawa Barat itu hanya satu bisa jadi kan begitu ya. Walaupun kita berharaplah mungkin mudah-mudahan dengan salah satunya dengan edukasi ini ya masyarakat sudah paham lah bahwa PSU itu sebetulnya juga merugikan
warga kabupaten, mungkin pembangunan akan tersendat, juga APBD yang asalnya tadi untuk pembangunan sekarang dialihkan lagi untuk PSU dan masyarakat pemerintahan pusat yang melalui MK kan sebenarnya tidak bertanggung jawab. Harusnya ketika memutuskan PSU kan harusnya dananya dari pusat, jangan dari daerah. Tapi ini kan dananya dari daerah. Siapa yang dirugikan ya masyarakat. Juga secara ini ya, secara politis juga kan sebetulnya masyarakat kita itu kan masyarakat kabupaten itu kan tidak terlalu melek, dan juga kadang-kadang ya politik itu mungkin nomor berapa lah begitu ya, daripada unsur keagamaan, daripada unsur-unsur kehidupan yang membahagiakan dan lain-lain. Saya kira ketika ini politik menyuruh atau meminta kita untuk melakukan hal ulang, ya saya kira masyarakat juga berpikirlah ngapain gitu kan. Jadi tidak terlalu signifikan kan. Partisipasi juga kemarin kan ya 61% atau berapa, tidak sampai 100% kan begitu. Oke, artinya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya harus membayar mahal. Betul. Dan mahal itu bisa diukur dengan angka material kan. Betul. Dengan adanya putusan MK hari ini. Ya, secara pikiran mungkin masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan dikuras kembali, secara material uang dari yang seharusnya untuk pembangunan akan dilimpahkan kembali untuk pilkada ini. Lalu ya secara waktu kita jadinya mungkin nyapain lah, suaranya tidak dihargai gitu. Tidak dihargai, betul. Tidak ada harganya sama sekali karena dianggap nol gitu ya. Iya. Dan aspirasi MK mereka, yang dianggap pinter bagi orang-orang pinter pun, dan dia tidak lepas dari kritik karena tadi inkonsistensi amar putusan kan inkonsisten gitu ya. Jadi ya ada apa gitu di Jakarta itu, ada apa gitu. Ini kok bisa begini? Hampir semua saya tanya itu tokoh-tokoh tidak akan mungkin adik kalah karena tadi secara jumlah suaranya sampai lebih daripada 50%. Fakta-fakta persidangan fakta-fakta persidangan sudah jelas, tapi kok kenapa bisa begitu betul. Ya? Jadi kan para orang-orang pintar itu melihat gitu ya, bagi mereka ahli-ahli tata negara, ahli-ahli konstitusi juga melihat bahwa ini ada apa gitu kan. Jadi kan orang Tasik juga ini ada apa sih gitu kan. Sehingga ya bagi mereka jadi akhirnya demokrasi kan dirugikan sendiri oleh hal-hal yang sepele begini. Kalau kita melihat ini untuk demi keadilan, adil buat siapa gitu? Adil buat masyarakat masyarakat kabupaten. Kalau masyarakat Tasikmalaya, saya kira tidak adil juga karena kan suara mereka akhirnya dinolkan kembali, disibukkan kembali. Adil buat pasangan, tidak adil juga. Jadi banyak sekali yang tidak adilnya gitu. Kalau Mahkamah Konstitusi ingin mengutamakan rasa keadilan. Oke, terima kasih Kang Jaki sudah hadir di sini membicarakan apa yang menjadi diskursus ya. Maksudnya pembicaraan di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di lingkungan keagamaan tentunya ya, yang menjadi itu di lingkungan. Ya, terutama di lingkungan keagamaan. Rame gitu ya sekarang gitu. Rame. Saya takutnya nanti yang memperjuangkan justru yang tidak dapat apa-apa gitu. Saya takutnya begitu ya. Tapi mudah-mudahan lah ini adalah ya langkah kedua lah. Gitu. Oke, saya paham itu kode ya. Karena kami sebagai penggerak di keagamaan kan kadang-kadang pusing juga gitu ya. Ketika kita inginnya kita itu sudah selesai ini, ayo kita membangun lagi mental spiritualnya, pembangunan fisiknya, tapi ada begini capek juga kita gitulah. Udahlah, mari kita bangun bersama lah dengan tanpa ego, tanpa keinginan, tanpa tanpa ambisi gitu ya. Nafsu. Iya, dan juga marilah kita sabar gitu. Mungkin ada waktunya gitu, nggak usah gerak-gerusuk lah begitu. Oke, dan itu menyebarkan ya nafsu itu. Iya. Kalau nafsu kesana kemari menghantam sana sini kan juga. Saya boleh dong menyampaikan perspektif ya. Inilah hasil dari nafsu dan amarah itu. Iya. Ya. Oke, terima kasih Kang Jaki. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan berbagai pembicaraan yang lebih menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.